Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam video teaching untuk mata kuliah studi strategi. Kita sudah hampir mendekati akhir dari perkuliahan, insyaallah, dan saya semua berharap ya kita mendapatkan sesuatu yang baik ya dalam sisi keilmuan di dalam mata kuliah kita mengenai studi strategi ini. Minggu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana masa depan intelijen ya dan kasus studinya Donald Trump, Presiden Amerika. Hari ini kita mempelajari juga case study orang besar juga yang mungkin Anda bisa lihat di dalam layar komputer atau cellphone Anda masing-masing, yakni Pak Putin ya, Mr. Putin and the Art of the Offensive Defense, Observation on the Crisis in Ukraine and Crimea. Nah, ini tentu masih sangat relevan dalam konteks memahami sekaligus mencermati ya, kasus yang terjadi di Rusia dan Ukraina sana, meskipun dalam artikel ini, jadi ini adalah sebuah artikel di dalam artikel media massa ya, jadi bukan sebuah jurnal tetapi investigasi dari seorang jurnalis yang sangat terkenal ya. Jadi namanya Fiona Hill ya, beliaulah yang menulis 3 seri di dalam sebuah penerbitan nasional ya, dan tentu internasional karena banyak diakses dan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini orang besar kedua yang kita pelajari. Minggu yang lalu kita mempelajari Donald Trump, hari ini kita mempelajari Putin dan bagaimana dalam kasus Ukraine ya dan Crimea. Jadi Crimea ini adalah peninsula ya dari Ukraine. Jadi Crimea ini adalah bagian dari Ukraina, tapi sejak 2014 ya, setelah krisis politik di dalam negeri Ukraina karena ada gelombang protes kelompok mahasiswa dan cendekiawan itu yang ingin ada perubahan politik dan ekonomi, kemudian Rusia masuk dan akhirnya bisa menduduki Crimea. Meskipun secara histori dan populasi Crimea itu memang mayoritas penduduknya itu berdarah Rusia ya, tidak berdarah Ukraina. Tapi secara geografi Crimea adalah bagian Ukraina, namun sekarang sudah dalam tanda kutip gitu ya, sudah menjadi milik Rusia karena invasi tahun 2014 tersebut. Nah, apa yang ingin kita pelajari di dalam topik Mr. Putin and the Art of the Offensive Defense, Observation and on the Crisis in Ukraine and Crimea ini adalah memahami personalitas ya seorang pemimpin negara, seorang yang besar, negara besar gitu, dan bagaimana kemudian karakter dari seorang pemimpin dalam konteks ini adalah Putin itu bisa kita pahami, kita bisa pelajari, dan kemudian kita melihat bagaimana langkah-langkah beliau ini ya dengan strateginya yang offensive defense ini ya. Sebentar saya. Jadi ini ada sebuah strategi ya yang beliau gunakan ya, dan saya yakin ketika kita memahami dari krisis yang sekarang ini terjadi juga ya. Nah, nanti ada di bagian yang kedua itu ya. Itu kita coba memahami yang terjadi saat ini ya. Jadi kita awali dari
inilah bagian pertama ya dari artikel yang ditulis Fiona Hills ini ya. Ini adalah wartawannya ya. Wartawan yang investigatif dan tentu sangat smart ya, sangat cerdas gitu. Nah, saya akan menjelaskan dalam 3 bagian ya berkenaan dengan strategi offensive defense ini yang dijalankan oleh Putin, persis bagaimana apa yang ditulis oleh Fiona ini dalam 3 seri ya di dalam kalau Anda nanti klik di sini ya, ini sudah saya tuliskan linknya, nanti Anda akan dibawa ke ini ya. Ini artikel yang ada di dalam apa ini namanya penerbitan internasionalnya ya. Nah, pertama yang ingin kita pahami adalah pribadi Putin sendiri ya. Jadi ini sangat penting khususnya juga di dalam studi hubungan internasional ya. Beberapa kali saya sampaikan ada namanya unit analisis ya. Ada level analisis, ada unit analisis. Itu di dalam studi hubungan internasional. Nah, di antara unit analisis itu adalah aktor yang dianalisis. Ya, jadi aktor itu ya individu itu sendiri ya. Jadi levelnya level individu, level nasional ya atau lokal, bukan regional atau global gitu ya. Tingkatannya ada 3 itu. Kemudian di tingkatan unit itu adalah ada unit individu ya, ada negara ya, ada organisasi internasional. Nah, itu di dalam model unitnya. Nah, kita akan berangkat dari unit level individu ini. Nah, ketika kita memahami Presiden Rusia, Presiden Vladimir Putin ini di dalam menerapkan strateginya ya, bagaimana membawa Rusia ya, pasca runtuhnya USSR itu ya, Uni Soviet, itu bisa dilihat dari bagaimana personalitas beliau ini ya, karena saat itu setelah kemundurannya Boris Yeltsin, maka beliaulah yang sebenarnya itu memegang kendali ya di dalam politik di Rusia. Nah, ada 6 hal penting ya di dalam bagian pertama ini, bagaimana kita memahami unit analisis seorang individu ya, Presiden Putin saat ini. Nah, 6 hal itu kita bisa baca di sini ya. Jadi yang pertama, siapakah sebenarnya Putin itu ya. Kemudian dari situ kita nanti memahami sepak terjang politiknya. Yang pertama disebutkan di sini, beliau adalah the statist. Kemudian historyman yang kedua, yang ketiga survivalist, yang keempat outsider, yang kelima adalah free marketer, kemudian yang keenam ya itu case officer. Ini karakter, ciri ya, kekhasan ya, dan itu melekat pada diri seorang pemimpin besar ya, Mr. Putin ini. Nah, apa yang disebut dengan statist, historyman, survivalist, outsider, free marketer, and case officer, nanti tentu Anda bisa membacanya di dalam artikel di bawah ini ya, yang ditulis oleh Fiona ini secara lengkap. Tetapi secara garis besar saya sampaikan bahwa Putin ini sebenarnya bukanlah seorang yang istilahnya strukturalis di dalam masalah kepemerintahan ya. Saya mulai dari poin yang keempat ini ya. Dia itu sebenarnya adalah orang outsider ya. Dia itu orang yang berada di luar ya. Dia bukan yang, mohon maaf, seperti kalau di kita itu ya ASN yang mulai dari bawah gitu ya, sampai kemudian naik menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Tetapi beliau ini adalah seorang outsider, seorang yang dari luar ya. Dan kemudian karir pertama Putin itu langsung di KGB
ya, di bidang intelligence. Dan dia itu direkrut oleh kepala bagian intelijen pada saat itu, ya, sebagai orang yang dari luar gitu. Nah, inilah yang membedakan rekan-rekan sekalian, ketika orang luar, ya, yang memandang, yang memberikan solusi, itu biasanya dia lebih luas, ya, lebih precise, dia lebih jernih, ya. Ketika dia diminta untuk memberikan sesuatu gitu, ya, terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsanya, karena dia berada dari luar, dia bisa memandang sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang berkutat, ya, di dalam itu gitu. Yang biasanya kemudian, ya, biasalah kita sering dengar dulu itu, ya, ABS gitu, ya, asal Bapak senang, udah laporannya bagus-bagus semua, itu orang dalam. Tapi ketika orang luar, dia akan memberikan sesuatu yang berbeda. Itulah pribadi dia. Nah, kemudian statis, ya, yang pertama kita mulai dari ini. Jadi Putin ini memang seorang yang sudah bisa dari awalnya itu dipandang, ya, orang yang mempunyai pendirian, keteguhan, personalitas yang kuat gitu, ya. Ya, karena dia berpengetahuan di dalam hal itu, di dalam masalah leadershipnya itu. Nah, dia juga seorang historian, ya, artinya dia memahami betul sejarah Rusia, sejarah USSR gitu, ya. Ya, dia belajar, ya, di kampus itu tentang juga sejarah. Jadi dia memahami betul, ya, bagaimana Uni Soviet terbentuk, dia memahami bagaimana keluarganya dia. Itulah yang kemudian menjadi corak yang ketiga ini, ya, survivalist. Jadi dari karakter dia yang pertama, karakter dia yang kedua itu membentuk ke karakter yang ketiga, survivalist. Nah, survivalistnya itu apa? Ya, ketika dia memahami keluarganya dia, ya, dia bukan dari seorang keluarga yang bangsawan gitulah, ya, tapi memang pekerja keras, ya. Dan bagaimana ketika gejolak politik terjadi pada saat itu, terutama memang ketika Perang Dunia II itu, ya, sampai kemudian diceritakan oleh Fiona Hill ini, ya, penulis dari artikel ini, dia kehilangan kakak pertamanya, ya, di keluarga, ya. Dia memahami itu, ya. Dia mengalami itu dengan keluarganya. Itu yang membentuk dia, ya, sebagai seorang survivalist, ya. Jadi memang dia harus betul-betul berjuang, dia harus betul-betul menegakkan, ya, apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran gitu. Nah, tiga karakter ini, statis, historian, and survivalist, inilah yang kemudian menjadikan dasar dia, ya, kemudian direkrut oleh KBB, dia masuk ke dalam dinas intelijen tertinggi di Uni Soviet dan di Rusia pada saat ini, ya, dan sekarang beliau menjadi presiden. Nah, itulah yang kemudian pembentukan dari tiga karakter ini, ya, dia memahami, ya, sebagai seorang luar itu bagaimana, ya, outsider yang tadi sudah saya jelaskan yang pertama. Kemudian dia juga mempunyai pandangan yang berbeda, ya, di dalam masalah perekonomian, ya. Kalau kita memahaminya kan komunisme itu lebih dekat ke sosialis, ya, tapi bagi Putin dia lebih ke free marketer gitu, ya. Jadi ini kan agak-agak, ya, nggak fully kapitalis gitu, tetapi pasar bebas itu kan mendekati ke sistemnya kapitalis gitu. Tapi dia juga paham itu sehingga dia tidak full implemented, the capitalism gitu. Jadi dia mempunyai pandangan yang berbeda bagaimana perekonomian. Inilah nanti yang bisa kemudian memberikan corak bagi dia, maksudnya karakter free marketer ini terhadap masalah Ukraine yang sekarang ini, ya. Ini di bagian kedua nanti ada pembahasannya itu. Jadi bagaimana Ukraina itu sudah di warning sebenarnya, ya, jangan terlalu dekat-dekat dengan Eropa, jangan terlalu berpasar bebas, meskipun, ya, dia bisa memahami itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu case officer, maksudnya apa? Ya, dia itu orang yang memang bisa memberikan banyak solusi, ya. Jadi ada istilahnya
di mana tadi itu ya. Jadi ya, nah ini dia nih ya, building blocks ya. Jadi ini kan istilah yang sangat masyhur ya, termasuk di dalam perbincangan kita orang Indonesia ya, baik perdebatan ilmiah maupun yang lainnya itu. Jadi kata-kata building block ini itu memang lebih dekat dengan case officer ini. Jadi bagaimana unsur-unsur pokok ya, building blocks itu maksudnya. Jadi unsur pokok itu kalau ada satu yang tidak ada atau satu hilang itu kan susah gitu ya untuk mencari solusi yang terbaik gitu. Jadi dia itu mempunyai kemampuan bagaimana menyusun unsur-unsur pokok itu ya, building block itu di dalam apa? Di dalam pemikiran dia terhadap masalah politik dan masalah internasional gitu. Nah, ketika berbicara politik dan internasional tentu tidak akan jauh-jauh dari foreign policy ini ya, atau kebijakan luar negerinya ya. Nah, ini akan kita pelajari di bagian kedua ya. Jadi saya anggap ini cukup bisa dipahami ya, semoga ya, di bagian pertama ini bagaimana seseorang itu kita bisa pahami, terutama pemimpin-pemimpin dunia ya. Ya, negara boleh, tapi maksudnya negara yang mempunyai peran sangat menentukan gitu ya di dalam the world order ya, tata kelola dunia itu. Ini bagian pertama. Jadi ketika kita bisa memahami, ini loh ya, Putin itu seperti ini gitu. Dan itu hampir semua ini rekan-rekan sekalian, kita bisa pahami tokoh-tokoh pemimpin negara dengan berbagai macam latar belakangnya itu dia akan memberikan corak ya. Saya tidak ingin membandingkan Presiden Putin dengan Presiden Ukraina yang saat ini ya, latar belakang apa beliau ya, tetapi seperti misalkan pemimpin Amerika Ronald Reagan ya, yang adalah mantan aktor ya, film itu seperti apa gitu ya. Jadi menarik untuk, atau tidak usah jauh-jauh dulu lah, kita misalkan bisa pelajari Pak Harto ya, latar belakangnya beliau seperti apa ya, Pak Habibie, almarhum Gus Dur ya, gitu itu kemudian nanti kita bisa mengetahui ya, dan itu tidak akan jauh-jauh dari strategi-strategi yang beliau-beliau itu terapkan gitu ya di dalam memimpin negaranya itu. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu atau Anda bisa cukup dengan memahaminya untuk kemudian kita ke bagian yang kedua ya. Nah, di bagian yang kedua ini, in part 2 of Her series, Her-nya itu adalah Fiona Hill ini tadi ya. Ini penulis artikelnya. Fiona mencoba untuk menguji ya, examine ya, the Russian leaders belief tentang foreign policy-nya ya, tentang kebijakan luar negerinya. Nah, di dalam kebijakan luar negeri saya kira ini sudah menjadi pengetahuan dasar bagi kita semua sebagai orang HI ya. Saya dosen HI, Anda mahasiswa HI. Jadi ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri atau foreign policy, itu tentu tidak akan jauh-jauh dari apa? Dari trade ya. Insya Allah saya masih ingat, saya pernah menjelaskan ya kepada Anda sekalian model trade saat ini itu seperti apa gitu ya, yang pernah kita pelajari di dalam formasi aliansi dulu itu. Jadi kalau dulu dalam perang dingin misalkan negara-negara ya sudah, saya merasa cocok dengan Barat, nah mereka bergabung lagi rame-rame ke Amerika atau saya kayaknya lebih cocok masalah negara saya ini dengan sistem-sistem sosialis gitu ya, maka atau mohon maaf ya komunis ya, mereka rame-rame bergabung dengan Uni Soviet ketika perang dingin pada saat itu. Tetapi trade saat ini sudah kita pelajari itu lebih pada
yang membahayakan sebuah negara, ya, itu apa, gitu, ya. Jadi ancaman itulah yang kemudian menjadikan sebuah negara itu beraliansi, kan begitu ya. Semoga masih ingat itu. Nah, dalam foreign policy juga sama. Jadi yang kira-kira menjadi ancaman bagi Rusia di dalam benak Presiden Putin itu kira-kira apa? Itulah yang nanti kemudian beliau akan tuangkan di dalam kebijakan luar negerinya. Nah, kebetulan ya saya sampaikan kebetulan aja karena kan tidak pernah ada sebuah desain ya bahwa akan ada perang Ukraina Rusia, itu tentu tidak ya. Tetapi bahwa itu kemudian terjadi atas respon fenomena, ya, itu tentu karena maksudnya tentu terjadi gitu ya, karena itu merupakan sebuah reaksi dari sebuah kebijakan luar negeri gitu. Nah, coba sekarang kita pahami ya di dalam kasus Rusia saat ini, bayang-bayang USSR itu ya, atau Uni Soviet sebelum runtuh ya, sebelum jatuh pada tahun 1990 itu ya, karena perestroika dan glasnost itu tentu menjadi sebuah bayang-bayang yang tidak akan bisa hilang gitu ya. Atau kita aja bayangkan sekarang ini masih banyak juga di antara kita warga negara bangsa Indonesia ini yang berangan-angan mendirikan kerajaan Nusantara yang luasnya waktu itu sampai ke Kamboja sana ya, sampai ke Filipina ya, itu tuh bagian dari Nusantara. Anda bisa membayangkan berapa negara itu ya, 12 negara itu, Bangladesh masuk ya. Bahkan mungkin sebagian dari Cina dulu bagian dari Nusantara gitu. Nah, sama juga orang-orang Rusia, pemimpin Rusia itu tentu tidak akan bisa lepas ya dari bayangan kebesaran Uni Soviet pada saat itu. Nah, ketika sekarang sudah falling apart itu ya, jadi Rusia tentu sebagai negara yang terbesar, ada negara-negara lain, Kazakhstan, Ukraina termasuk ya, Tajikistan, Uzbekistan, ada banyak itu. Nah, itulah yang dalam benak Putin menjadi ancamannya itu apa? Ya, integrity ini, territorial integrity ya, atau dalam kata lain itu adalah sovereignty ya. Jadi dari kedaulatan yang ya tentu tidak bisa mengembalikan lagi ya seperti Uni Soviet dulu tapi kemudian sekarang namanya Rusia gitu, itu tentu tidak. Dan itu saya kira juga bukan sesuatu yang ada di dalam benak para pemimpin Rusia, tetapi minimal ya di dalam konsep integritas dan kedaulatan Rusia itu ya jangan pada bermain-main lah, begitu ya bahasanya ya. Jadi jangan pada bermain-main begitulah. Jadi itulah yang kemudian dalam kasus Ukraine itu juga diingatkan berkali-kali ya, terutama masalah security-nya gitu ya. Ya, kita pernah bahas itu ya, bagaimana Ukraine terlalu dekat dengan NATO dan bahkan ingin menjadi bagian dari NATO gitu ya. Itu tentu haknya Ukraine, tetapi bisa dipahami lah ya betapa ketika Anda mempunyai dalam tanda kutip musuh yang jelas-jelas di luar pagar Anda, itu kan Anda pasti akan bereaksi lah. Nggak mungkin diam itu ya, kecuali musuhnya itu jauh sekali gitu ya. Sering kita membuat itu lelucon, Belanda masih jauh, Belanda masih jauh. Nah, seperti itulah maksudnya. Ketika sesuatu itu ya, ketika threat itu ya berada di yang ukuran jauh itu ya tentu kita menganggapnya sesuatu yang biasa. Tapi ketika dia sudah di depan pagar kita ya berbuatlah, masuk kita diam aja ada musuh di depan
pagar kita gitu. Nah, itulah yang kemudian juga ya ini masalah integritasnya ini ya, sovereignty itu yang pertama. Kemudian yang keduanya itu ya yang dalam konteks mempertahankan territorial integrity ini ya ini tadi ya ada war, ada invasi. Crimea sebagai salah satunya ya. Jadi Crimea itu memang sudah diinvasi dan sekarang ini sudah dalam kontrolnya Rusia, Crimea itu ya. Nanti Anda bisa lihat di dalam, coba saya nggak punya ininya. Nah, tadi saya udah lihat di Google Map itu. Nah, jadi Crimea itu ada di bawah di Ukraine, kemudian ada peninsula ya. Jadi ada diliputi oleh banyak perairan itu ya, peninsula. Nah, itulah Crimea gitu ya. Oke, kemudian yang kedua tentu masalah kedaulatan politiknya. Jadi kalau territorial integrity ini lebih kepada sovereignty and security, tentu ya security. Nah, kalau yang political ini lebih kepada bagaimana kedaulatan di dalam negeri gitu ya. Nah, tentu ketika kita berbicara sama juga di dalam konteks kita Indonesia ya, ketika kita berbicara tentang political sovereignty ya ujung-ujungnya juga ke national identity gitu. Identitas nasional kita itu apa? Sebagai bangsa Indonesia kita begini sama sebagai bangsa Rusia ya, dia mempunyai sebuah identitas nasional yang itu tidak bisa jadi sampai dipertahankan ya dalam konteks hidup mati gitu. Sama juga lah kita ketika perjuangan revolusi atau menjelang kemerdekaan itu, nah national identity itu penting ya, dan itu harus menjadi sebuah pelajaran dasar ya, yang kemudian dia akan membentuk karakter ya setiap warga negara. Oke, jadi ini bagian kedua. Jadi rekan-rekan bisa melihat bagaimana kemudian 6 karakter di bagian pertama tadi ya, menurut analisisnya Fiona Hill itu, kemudian 6 karakter itu membentuk strategi ya, membentuk strategi di dalam foreign policy ya, di dalam kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negerinya tadi itu tentu mempertimbangkan teritorialnya, mempertimbangkan politiknya, dan mempertimbangkan identitasnya. Oke, ini bagian kedua rekan-rekan sekalian. Udah berapa menit ini? Wah, 27. Saya takutnya kalau lama-lama Anda mendengarkannya ngantuk juga. Semoga enggak ya. Alright, then the third one ya, the last one, yang bagian ketiga, Fiona Hill ini penulis artikel itu menguji tentang kasus yang memang sekarang ini terjadi ya, pesan-pesan Putin maksudnya ya, kepada Ukraine. Jadi memang kasus perang ini itu tidak serta-merta terjadi gitu, tidak ya. Jadi tentu ada proses yang panjang. Sebuah keputusan di dalam kebijakan luar negeri itu luar biasa prosesnya ya. Saya bisa memahami meskipun saya tidak tahu bagaimana proses itu, tentu mungkin sama ya di dalam birokrasi pemerintahan RI ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenlu-nya, tetapi dalam beberapa pengalaman saya kerja dengan kedutaan Amerika maupun Belanda itu, setidaknya saya di level kedubes itu saya bisa memahami ya bagaimana sebuah isu itu diolah dari yang paling dasar ya, kayak saya sebagai staf lokal itu bisa memahaminya bagaimana informasi itu di-gathering ya, informasi itu dikumpulkan sampai kemudian itu bisa ke kantor pusat dan menjadi sebuah kebijakan negara ya. Nah, itu pula yang terjadi dalam kasus perang war between Rusia and Ukraine itu, tentu prosesnya panjang ya. Jadi misalkan dalam perspektif yang Putin lakukan dengan cara yang sangat
soft ya, sangat lembut ya. Jadi dia sudah melakukan persuasi ya, dirayu-rayu ya, kemudian ya agak ditingkatkan, diintimidasi sedikit gitu ya. Sebelum kapan? Sebelum ada pertemuan EU, ini berkenaan dengan kasus Ukraine ya. Jadi saya ulangi, menurut pandangan saya, mengapa kemudian Rusia itu menyerang Ukraina ini, karena ada dua hal penting ya dalam pandangan dan opini saya. Jadi yang pertama berkenaan dengan masalah ekonominya, yang Ukraina lebih cenderung kepada Eropa, Uni Eropa ya, yang seharusnya dua presiden sebelumnya tentu selalu dekat dengan Rusia. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan masalah keamanan. Tadi sudah saya sebutkan, saya masih ingat saya pernah juga menyampaikan bahwa Ukraina itu mau menjadi anggota NATO. Ya, itu memang hak Ukraina, tetapi ingat gitu ya, Anda itu punya, maksudnya Ukraina ini, Anda ini punya tetangga yang dulu kuat, Uni Soviet, yang kemudian sekarang lebih banyak perannya digantikan oleh Rusia gitu. Jadi lebih baik netral, misalkan ya, dalam pandangan saya lebih baik netral, nggak usah deket-deket aja dengan NATO. Nah ketika dia betul-betul berusaha untuk ke sana, ya tetangganya marah, ya, Rusianya marah. Nah itu menurut saya, jadi sudah ada banyak apa istilahnya ya, langkah-langkah itu ya. Ya, minimal dua ini tadi, ada persuasif, kemudian diintimidasi ya. Intimidasi ini tentu bermakna bukan yang negatif ya. Tentu banyak dipakai kata intimidasi ini dalam konteks wacana yang negatif, tetapi bisa berarti juga ketika itu dilakukan di dalam diplomasi dia bermakna positif gitu. Nah, Anda coba nanti lihat di sini ya. Jadi di dalam kasus pada tahun 2008 yang tadi saya sudah sebut ya, NATO. Jadi sepertinya langkah-langkah yang diambil Putin ya, yang secara soft ini ya, secara halus ini dalam persoalan Ukraine itu ya, selalu yaitu tadi, building blocknya itu hilang, unsur-unsur pokok yang penting untuk perbaikan hubungan dua negara itu nampaknya hilang gitu. Jadi ketika unsur itu sudah tidak ada ya, unsur bagaimana berbicara dengan persuasif, diintimidasi yang bertujuan untuk mengembalikan ya di dalam konteks kebijakan luar negerinya Rusia itu, agar Ukraina itu tidak bermain-main dalam dua hal tadi itu ya, ekonomi dan security, tapi ternyata itu tidak pernah berhasil. Dan saya kira kemudian itulah yang oleh Putin ya sudah tidak ada cara lagi gitu. Dan beliau pun di bagian mana ya, saya lupa, itu mungkin tidak ada di dalam PowerPoint ini, tapi dia ada di dalam artikel, termasuk penghitungan apa reaksi Barat ketika Rusia itu menyerang Ukraina. Itu sudah ada di dalam benak Presiden Putin itu. Jadi bukan berarti beliau tidak ada pertimbangan bagaimana kemudian Barat bereaksi ketika Rusia itu menyerang Putin. Nah, inilah bagian yang ketiga, rekan-rekan, berkenaan dengan bagian yang kedua ini tadi ya. Dan bagian kedua itu tentu ya didasari dari karakter ya Presiden Putin yang pertama ini. Dan ini itu ada sesuatu yang yang build up ya. Jadi dia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari seorang diri Putin gitu. Jadi ya mungkin semoga kita itu bisa terbangun dalam diri kita itu ya, tentu tidak sama persis ya seperti berarti kita harus menjadi orang statis, historyman, survivalist, outsider, tidak perlu seperti itu, tapi dalam konteks yang berbeda dari masing-masing kita ya,
Seperti saya misalnya, saya suka sejarah tapi saya nggak mempelajari sejarah ya. Saya bahasa Inggris S1 saya misalnya, tapi saya suka sejarah. Tapi jadi ya artinya ketika step-step itu ya, ketika langkah-langkah itu terbangun dengan unsur-unsur pokok ya, building blocks ini tadi ya. Ini unsur-unsur pokok dalam bahasa Indonesianya. Unsur-unsur pokok yang bagus ya, dalam environment yang sangat kondusif ya, dalam lingkungan yang sangat kondusif ya, insya Allah itu akan membentuk pribadi kita apapun profesi dan personalitas kita gitu ya. Saya kira demikian rekan-rekan, semoga bisa dipahami. Jadi ini bagian pertama, ini bagian yang kedua, kemudian ini bagian yang ketiga dalam konteks bagaimana mengapa perang Rusia dan Ukraina itu terjadi ya. Jadi kalau mungkin orang Jawa sebel udah nggak bisa diapa-apain lagi ya sudah, akhirnya diserang gitu. Bahasanya seperti itu mudahnya ya, tapi tentu dalam birokrasi bernegara sebagai anggota dari warga dunia tentu tidak seperti itu, tapi kadang personifikasi yang sederhana untuk memahami masalah itu kadang-kadang perlu gitu ya. Oke, saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan ini video teaching saya yang terakhir bagi Anda sekalian. Kalau Anda tertarik tentu dalam banyak hal dalam perjumpaan kita melalui virtual seperti ini, ada di YouTube saya yang Anda bisa akses. Kemudian minggu depan kita punya kelas terakhir ya untuk tatap muka. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.